Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama duduk di sini ya, karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengkaji adab-adab ya dalam keseharian kita. Yang ini insya Allah ya kita akan terapkan ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang adab-adab dalam makan ya dan minum ketika makan ya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas ya adab-adab makan dan minum selesai makan dan minum ya. Jadi sebelum makan dan minum ada adabnya, ketika makan dan minum ada adabnya, selesai makan dan minum ada adab-adabnya. Ya. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Kalau kita makan itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya di luar orang-orang yang tidak bisa makan, ya, atau ya betapa banyak ya orang yang tidak bisa makan ini ada dua, karena tidak ada makanan atau karena memang dia tidak bisa mulutnya makan, ya. Ada orang yang misalnya orang yang kaya jatuh sakit tidak bisa makan ya, atau ada orang yang kemudian makanannya dibatasi, ya hanya boleh makan makanan tertentu saja. Maka ketika kita makan itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun makanan yang kita makan. Dan bersyukur itu caranya bagaimana? Bihamdihi subhanahu wa ta'ala bil lisan, dengan memuji Allah dengan lisan kita ya. Wa ba'da syakaral qalbi wa i'tirafuhu bi ni'matillahi ta'ala wa minnati fayahmadul muslimu rabbahu ba'da ta'ala. Setelah seorang muslim hatinya bersyukur dan mengakui nikmat Allah yang diberikan kepadanya ya, maka dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala ya setelah dia makan ya, untuk menunjukkan kesyukurannya ya, dan menunjukkan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya itu. Dan syukur ini merupakan ya sebab akan dimudahkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Rasulullah SAW disebutkan ya ketika dia selesai makan ya, kana idza akala aw syariba, Rasulullah setelah dia makan atau minum dia akan berucap ya, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja ya, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa, alhamdulillah yang telah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan dan minum. Wasawwaqahu ya, dan menjadikan jalan ya makanan itu untuk masuk ke mulut kita. Ya, karena ada orang yang bisa yang makanannya ada tapi dia tidak bisa makan. Ya, karena dia sakit atau apa. Ya, wa ja'ala lahu makhraja, dan ya Allah yang membuat ya tempat keluar ya, setelah makanan itu diolah kemudian makanan itu bisa keluar ya. Jadi jangan dianggap ya kita buang air itu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pernah ada uak saya tidak bisa kentut ya selama 3 hari. Apa yang terjadi? Itu ke rumah sakit ya, dan biaya yang cukup besar ya. Kemudian ya bagaimana supaya bisa kentut itu sulit sekali. Dan ketika tidak bisa kentut apa dampaknya ya? Perut semua perutnya menjadi keras, sakit ya ini. Jadi kentut juga itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala
Ya, kita bisa mengeluarkan apa yang kita makan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa dari Rasulullah SAW ya diantaranya adalah alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Baik. Yang berikutnya Rasulullah SAW sebutkan ya doa yang lain. Karena sallallahu alaihi wasallam idza rafa'at ma'idatan. Rasulullah kalau sudah diangkat ya tempat makannya, sudah habis makanannya, Rasulullah akan berdoa. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, alhamdulillahilladzi kafana wa awana ghairu mukaffin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ya, ini doa yang cukup panjang. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang penuh berkah. Alhamdulillahilladzi kafana, alhamdulillah yang telah mencukupkan kepada kami ya makanan kami dan keperluan kami, wa awana, dan berikan naungan kepada kami, ghairu mukaffin, ghairu muhtajin ila ahad, lakinnahu huwa alladhi yut'imu ibadahu. Allah tidak membutuhkan kepada seorang pun ya, wala makfurun ya, ay ghairu majhudun fadlahu, yang tidak akan pernah ya bisa disangkal ya kenikmatan atau pemberiannya kepada kita, wala muwadda'un, yang tidak pernah bisa kita berpisah dengannya, wala mustaghni anhu rabbana, dan tidak pernah ada yang bisa merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita makan, semua yang kita minum, semua nikmat yang ada di dalam diri kita adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau doa Rasulullah yang lain. Ya, di dalam sebuah hadis, kana idza qaruba ilaihi ta'am, Rasulullah kalau didekatkan kepadanya makanan, ya, dia akan berkata bismillah. Ya, kalau dekatkan kepadanya makanan, Rasulullah akan berkata bismillah. Wa idza farigha, kalau sudah kosong ya, kalau sudah kosong makanannya, sudah habis makanannya, Rasulullah akan berdoa, Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wajtabaita, Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Ya, Allahumma, ya Allah, Engkau telah memberi kami makan, Engkau telah memberi kami minum, Engkau telah mencukupkan kami, Engkau telah mengqanaahkan kami, Engkau telah memberikan kami hidayah, dan Engkau telah memberikan kami berbagai karunia dan kenikmatan. Allahumma falakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji. Ala ma'atait, atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ya hanya kepada makan dan minumnya saja, tetapi juga atas nikmat-nikmat Allah yang lain, dan itu diungkapkan ketika dia makan, ketika beliau makan. Kemudian doa yang lain yang diajarkan ya oleh Rasulullah SAW ini kemudian yang masyhur ya, yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'ama, ya barang siapa yang makan, thumma qala, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, ini doanya.
Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini, ya, wa razaqanihi, dan menjadikannya rizki bagiku min ghairi haulin, ya, tanpa ada jerih payah usaha dariku, wala quwwah, ya, tidak ada kekuatan, ya, upaya, ya, yang aku lakukan. Tahu-tahu makanan sudah dihidangkan di depan kita, ya, tahu-tahu makanan sudah siap, ya, bisa kita makan, ya. Kalau membaca doa itu, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi dengan hanya mengucap doa makan saja, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man labisa thawban, dan barang siapa yang ketika menggunakan baju, ya, dia kemudian berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, kalau dia membaca doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini, ya, dan menjadikannya rizki bagiku tanpa ada, ya, upaya dan kekuatan dariku, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, sebutkan bahwa ucapan tahmid, yang baca alhamdulillah setelah seseorang mendapatkan rizki dari Allah atau setelah makan, itu merupakan sebab dari turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Idz yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda anil 'abdi, sesungguhnya Allah itu akan meridhoi seorang hamba an yakula aklatan, ketika dia makan sebuah makanan, fayahmaduhu alaihi, kemudian memuji Allah atasnya, au yashrabu syurbatan, atau dia meminum, ya, minuman, ya, fayahmaduhu alaihi, kemudian memuji Allah atasnya. Maksudnya dalam hadis-hadis ini, ya, dengan jelas, ketika kita selesai makan, selesai minum, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa, ya, selesai makan, selesai minum, kemudian langsung saja, ya, kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, kadang kita lupa bahwa dengan makanan yang kecil saja itu kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan apa misalnya, ya, makanan yang kecil, tapi, ya, makan gorengan misalnya, ya, setelah makan gorengan itu kita ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah, alhamdulillah, ya, razaqan hadza ta'am, atau alhamdulillahilladzi, ya, apa, at'amani hadza ta'am, ya, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, jadi kita berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua, ya, kalau kita disuguhi makanan oleh orang lain, maka ada yang kedua adalah berdoa, ya, untuk orang yang memberikan makan. Ya. Karena setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kita makan. Ya, Nabi SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kita makan. Ya, dan cara terima kasih kita tidak hanya ungkapan terima kasih, ya, sudah diberikan saya makan,
tapi adalah dengan mendoakan orang yang telah memberikan kita makan. Dan Rasulullah SAW mendoakannya seperti apa? Rasulullah ya selesai makan, ya kemudian mendoakan orang yang berinya makan. Rasulullah kemudian berdoa, akala ta'amakumul abrar wa sallaita alaikumul malaika wa aftara indakumus shaimun. Ya, makanan kalian ya semoga dimakan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan, dan semoga malaikat ya bersolawat kepada kalian, mendoakan kalian. Wa aftara indakumus shaimun, dan semoga orang-orang yang berpuasa yaitu bisa berbuka dengan makanan kalian. Artinya apa? Itu semuanya keberkahan. Ya, kalau orang bisa memberikan makan kepada orang-orang yang soleh, maka menjadi pahala yang besar baginya. Kemudian malaikat akan bersalawat kepadanya. Dan kemudian ya kalau dia memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala ya sebagaimana ya dia berpuasa. Ya, ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepada ya para sahabatnya. Ada adabun azim yang bagi ta'addub, ini adalah adab yang luar biasa. Jadi kalau kita selesai makan atau diberi makan oleh orang lain, doakan. Ya, memang kalau kita tidak hafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kita ya doakan. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya pada makanannya, pada keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian adab yang ketiga, itu mencuci mulut ya dan kumur-kumur setelah kita makan. Ya, setelah kita makan ya berkumurlah, karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sebutkan seorang sahabat berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Ya, falamma kunna fi sahba'i da'a bi ta'am. Ya, ketika kita datang sampai ke daerah Sahba, maka ada orang yang mengundang untuk makan. Fama ata ya illa bisawiyatin fa'akan. Ya, ketika kita datang ya pasti kita akan makan. Faqama ila shalah. Ya, lalu setelah makan itu ya ada ajakan untuk sholat, sudah masuk waktunya sholat. Ya, fatamat madha wa matmatna, maka Rasulullah pun berkumur sebelum sholat dan kami pun ikut berkumur. Jadi untuk membersihkan sisa makanan yang ada di mulut. Ya, bahkan adab yang keempat, ya di antara adab-adab ya setelah makan adalah membersihkan gigi. Ya, baik itu dengan tangan ataupun kemudian dengan duri ya, atau dengan ya kita dengan tusuk gigi ya biasanya. Dan itu untuk ya membersihkan mulut kita ya dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah adab-adab di dalam Islam. Kemudian ada yang kelima, ya membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan untuk membersihkan bekas makan dan baunya. Ya, apalagi kalau di dalam ya tangan setelah dia makan itu ada bau yang menyengat, ya misalnya bau bawang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, man bata man nama wa fi yadihi ghamrun lam yaghsiluhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang tertidur ya wa fi yadihi ghamrun, ya dan di tangannya itu ada ghamrun. Ya, ghamrun itu bau, ya bau-bauan bekas makan. Ya, lam yansiluhu, yang dia belum cuci tangannya, fa asabahu syai', ketika pagi harinya dia ditimpa musibah ya karena tangannya itu
fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah dia menyalahkan siapa-siapa, janganlah dia mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Artinya kalau ya setelah dia makan dia tidak cuci tangannya, kemudian dia tertidur, kemudian di tangan itu misalnya ya ini kadang kemudian menjadi ada hewan atau binatang yang menggigit tangannya, kata Rasulullah, ya jangan dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Makanya di antara adab-adab selesai makan adalah mencuci tangan. Itu adab yang diajarkan di dalam Islam. Ya, sebelum kemudian dunia kesehatan ya menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Ya, tapi Islam sudah mengajarkan lebih dulu daripada itu. Ya, adab yang keenam, at-tasawwuk, bersiwak ya setelah kita makan, hifadzan ala salamatil fam, ya untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, wa tatyiban li raihatil fam, ya dan menjaga kebersihan bau ya mulut supaya tidak menyakiti orang lain. Ya bayangkan kalau misalnya seorang habis makan bawang ya bawang putih atau bawang merah, kalau di kita mungkin pete atau jengkol, nah itu kan baunya luar biasa. Ya ketika kita berbicara orang lain tidak enak ya mencium baunya, maka hendaklah dia bersiwak atau menggosok gigi. Ada yang ketujuh, ini ada iqalatul julusi ba'da ta'am, jangan lama duduk lama setelah makan ya, apalagi di rumah orang lain ya, karena sebetulnya SMP itu sudah makan pula itu adalah adab di dalam Islam. Jadi kalau sudah makan itu sudah dikasih makan oleh orang lain, kita jangan lama-lama duduk ngobrol dan lain sebagainya. Tuan rumahnya nunggu, ini kapan pulang ini ditamu ya, padahal sudah diberi makan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53 ya berfirman, fa idza ta'imtum fantashiru, kalau kalian sudah diberi makan maka menyebarlah kalian ya, berangkatlah kalian ya. Kecuali kalau memang ya ada keperluan yang lain ya, ada keperluan yang lain, misalnya ada pembicaraan dengan sahibul bait dan lain sebagainya, tentu dipersilakan. Tapi kalau sudah selesai ya sudah diberi makan, kemudian itu adalah kegiatan yang terakhir misalnya, ya jangan kita duduk lama ya, karena bisa jadi tuan rumah ada kebutuhan yang lain, ada pekerjaan yang lain yang harus dia lakukan ya, gitu. Kemudian ada yang kedelapan, al-wudu min lahmil ibil. Sini nggak ada ya, belum pernah ada yang dicoba daging unta ya. Jadi daging unta itu kalau sudah kita makan daging unta, maka dianjurkan ya kalau mau sholat kita harus wudu, karena dia termasuk yang membatalkan wudu ya. Tapi daging-daging yang lain tidak. Karena Rasulullah hanya bersabda, tawadda'u min luhumil ibil, ya berwudulah dari daging unta, wala tatawadda'u min luhumil ghanam, dan tidak perlu berwudu dari daging kambing, wasallu fi marabidil ghanam. Jadi Rasulullah, salatlah kalian ya di tempat ya kandang domba. Ini para ulama berselisih pendapat ya tentang tai atau tai kambing ya, tai domba itu dia najis atau bukan. Para ulama berselisih pendapat ya, karena ada hadis ini ya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat ya di tempat ya di mana domba itu makan dan minum ya, kemudian buang air misalnya. Rasulullah bersabda, wala tasallu fi madarikal ibil, jangan kalian sholat ya di tempat-tempat kandang ya unta ya. Kalau di itu boleh ya, kalau di kambing
diperbolehkan. Makanya para ulama nanti berbeda pendapat ketika hukum ya tai kambing itu dia najis atau bukan. Ya, karena bentuknya juga kan berbeda. Ya. Kemudian ada yang ke-9, ya, ada muhamlus syai' ma'. Ya, jangan membawa, ya kalau kita makan di tempat orang lain, jangan membawa barang milik orang lain. Ya, jangan dibawa garpunya, sendoknya, piringnya, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, gitu. Dan jangan juga dibawa makanan yang milik orang lain. Ya misalnya ada makanan yang belum habis, kita bawa misalnya. Ya ini ada kerupuknya ini belum habis sayang, ya bawa aja ke rumah misalnya. Ya jangan dibawa, kecuali memang saya berbaik itu mengizinkan. Ya, gitu. Oh ini sambalnya ini saya ini belum habis nih, saya bawa aja misalnya. Ya jangan. Ya. Kemudian ada yang ke-10, ada naumi ba'dal akli mubasyarah. Jangan tidur setelah makan. Ya, jangan langsung tidur setelah makan. Karena ini adalah adat yang buruk. Ya, yuksiru ta'zirun daran 'alal qalbi wa ghairu, ini membahayakan ya jantung kita dan yang lainnya. Bahkan disebutkan inna qad yatasabbabu fi mautil insan. Bahkan ini bisa ya menyebabkan kematian seseorang. Idza yaqtada dzalika tawala umrihi, kalau dia sudah membiasakan itu dia dalam waktu yang sangat lama. Ya. Hendaklah qad dzakara ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi menyebutkan bahwa seorang selesai makan itu hendaklah ayyatamasya qalilan ba'da ta'am. Dia berjalan-jalan sebentar selesai makan. Ya, wa naqalu dzalika an jama'atin min ahli ilmi bi-tibb. Ya, dan begitu juga dari kalangan ada ahli kedokteran, mereka juga mengatakan hal yang sama, tetapi ya tidak diharuskan untuk berjalan. Ya, bal la'allahu ghairu marghub, bahkan ya jangan langsung ya berjalan, lakinna dzalika la yanam, tapi tidak boleh tidur. Jadi hal yang lebih baiknya jangan langsung jalan-jalan, tapi kemudian ya kita berikan waktu kepada perut kita ya untuk mengolah makanan kita, dan kita tidak boleh langsung tidur. Ya, hendaklah kita beraktivitas terlebih dahulu. Itu makanya kalau sebelum tidur itu jangan kita ya ngemil, ya makan. Ya kadang ada ya karena masih ada makanan jajanan ya kemudian dia ngemil sebelum tidur. Nah katanya perut kita ketika kita tidur ya perut kita ini supaya bisa beristirahat juga. Ya karena perut juga membutuhkan istirahat. Kemudian beberapa adab yang berkaitan dengan makan dan minum. Ya. Di antara adab-adabnya yang pertama ya kita dilarang makan ya bawang putih dan bawang merah sebelum sholat, ya, dan semua yang bau-bau, ya sebelum sholat, ya karena Rasulullah pernah bersabda, man akala tauman wa basala fal ya'tazilanna wal ya'tazil masjidana wal yaq'ad fi baitihi. Barang siapa makan bawang ya merah bawang putih, maka hendaklah dia menjauh dari kami, ya kalau bau mulutnya, ya karena kalau kebiasaan memang ya orang-orang Arab, ya orang-orang di Afrika misalnya mereka biasa makan bawang merah bawang putih mentah, itu biasa. Itu biasanya selesai makan daging supaya tidak panas mereka makan itu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang makan bawang merah bawang putih, jangan dekat-dekat dengan kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, duduk saja dia di rumahnya. Ya, karena Rasul di dalam hadis yang lain, man akala min hadhil baqala. Ya, barang siapa yang makan buah-buahan ini, bawang putih, bawang merah, ya, wal karras, ini saya belum tahu. Ya, fala yaqrabanna fi masjidana, janganlah dekat dengan masjid kami. Kenapa?
fa innal malaika yata'adda, karena malaika itu tidak suka ya mimma yata'adda minhu bani Adam, dari apa-apa yang tidak disukai oleh bani Adam. Ya, mungkin bisa dikiaskan pada ini makanan yang lain ya, seperti pete dan jengkol ya. Jadi kalau kita tidak suka dengan bau pete dan jengkol ya, maka malaikat itu tidak suka gitu. Kemudian ada yang kedua ya, ada yang berkaitan dengan makanan, ada mulakli fitarik, jangan makan di jalan ya. Inna mimma hadha mimma yukhribu muru'atu 'inda salat, dan ini yang akan merusak muru'ah ya dari kalangan salat. Wa yatanafa ma'aha ya, dan menafikan ya muru'ah ya. Jadi muru'ah itu kehormatan ya, kalau dalam bahasa kita dulu ada marwah, dan bahasa Melayu marwah, kehormatan seorang ya, diantaranya akan rusak kalau dia makan di jalan ya. Inna kana urfu yahtalifu min zamanil akhar, walaupun ya pada kebiasaannya ini kemudian berbeda dari zaman dulu dari zaman sekarang ya, tapi sebagian besar ulama ya memasukkan makan dan minum itu termasuk aurat ya, maka dilarang ya dan makan dan minum di pinggir jalan. Tapi kalau sekarang ya memang makanan minum itu banyak di pinggir jalan ya gitu. Tapi yang lebih baiknya jangan makan dan minum di pinggir jalan. Kalau bisa dibawa ke rumah maka lebih baik, kecuali kalau terpaksa ya, jangan dibiasakan ya makan dan minum di pinggir jalan ya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad berkata, ya al-aqlu wan naumu indana awhatan, makan dan minum bagi kami di kalangan salaf yaitu adalah aurat ya. Kemudian ya di sini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diulang lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kita betul-betul ya harus memperhatikan ya rasa syukur kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala setelah kita makan dan minum ya, bukan hanya dengan talaffuz ya, dengan membaca doa-doa saja, tapi harus betul-betul dari hati kita ya, bahwa semua yang kita makan dan minum itu semuanya adalah nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah yang terakhir ya, dan semua yang sudah disebutkan tentang adab makan dan minum ini jumlahnya ada 58 adat ya. Kemarin sudah sangat banyak sekali ketika makan ya, dan ketika minum adat-adatnya, dan ini ada setelah makan dan minum, dan ada yang berkaitan dengan makan dan minum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, sehingga sekali lagi makan dan minum bukan hanya supaya perut kita kenyang, tapi juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.